Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirman Saputra, mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Dalam hal ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan ujian akhir semester Politik Hukum dengan dosen pengampu, yakni yang saya hormati Ibu Rina Sahrini Sawullah, SH, MCL, PhD. Untuk selanjutnya, saya lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu terdapat definisi dari politik hukum. Patmo Wahyono 1986-160 mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Sacipto Raharjo mendefinisikan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan kembali bahwa politik hukum merupakan aktivitas atau perilaku untuk memilih hukum dan cara yang hendak dipakai negara untuk memilih hukum guna mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Adapun konsep politik hukum memiliki garis resmi kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat beberapa konsep politik hukum, yaitu 1. Konsep kekeluargaan. Maksudnya negara menjamin hak-hak individu dan HAM, namun mengedepankan kepentingan nasional. 2. Konsep keadilan dan kepastian, artinya pemaduan sisi positif dari berbagai sistem hukum dengan tujuan memberikan kepastian hukum yang berdasarkan nilai keadilan berbasis Pancasila. 3. Konsep religious nation state, artinya sistem hukum yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kebebasan dan perlindungan bagi pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya sesuai dengan kepercayaannya. 4. Konsep keterpaduan antara hukum sebagai cermin nilai-nilai hidup di masyarakat dan hukum yang mengarahkan masyarakat pada perkembangan hukum yang dicita-citakan. 5. Konsep perekat persatuan, di mana kehadiran Pancasila sebagai perekat mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam budaya, adat, agama, suku, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dalam hal ini saya coba mengulas dasar hukum melalui presentasi ini, yaitu pada Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Tujuan: dengan perkembangan teknologi yang seyoknya yang dapat mendukung kemudahan masyarakat dalam mencari keadilan maupun kepentingan hukum lainnya. Muatan materi ini bertujuan untuk meninjau penerapan proses e-litigasi pada pengadilan negeri sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Bertujuan untuk mengurangi interaksi langsung yang rentan memicu perilaku koruptif. Adapun lembaga pembentuk regulasi, penyusunan rancangan perma disusun oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Humas ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Materi muatan: Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik terdiri atas Considerance bab 1, ketentuan umum 4 pasal. Bab 2 tentang penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik 3 pasal. Bab 3 tentang penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik 3 pasal. Bab 4 tentang penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik 3 pasal. Bab 5 tentang penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik 3 pasal. Bab 6 tentang penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik 3 pasal. Bab 7 tentang penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik 3 pasal. Bab 8 tentang penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik 3 pasal. Bab 9 tentang penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik 3 pasal. Bab 10 tentang penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik 3 pasal. Bab 11 tentang penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik 3 pasal. Bab 12 tentang penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik 3 pasal. Bab 13 tentang penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik 3
Bab 3, administrasi pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara elektronik, 7 pasal. Bab 4 tentang panggilan dan pemberitahuan secara elektronik, 4 pasal. Bab 5 persidangan secara elektronik, 10 pasal. Bab 6 tentang tata kelola administrasi perkara secara elektronik, 6 pasal. Bab 7 ketentuan peralihan, 1 pasal. Bab 8 ketentuan penutup, 4 pasal. Kejelasan rumusan. Terdapat 3 pasal antara lain. Bab 5 pasal 20 ayat 1 dan 4. Ayat 1-nya, persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Ayat 4, dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik, maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik pada penjelasan batang tubuh adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 24 ayat 1 dan 2. Ayat 1-nya, dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan cara pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli dapat dilaksanakan secara jauh melalui komunikasi audiovisual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan. Ayat 2-nya, persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan. Pasal 24 ayat 1 dan 2. Ayat 1, dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan. Ayat 2, persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan. Pasal 25, persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kesimpulan, pada ayat 20 ayat 1 menyatakan masih perlunya persetujuan para pihak. Dalam hal ini, belum terdapatnya ketegasan dan keseragaman sesama pengguna litigasi. Dalam pola ini berimplikasi pada tidak optimalnya pemanfaatan teknologi. Kelengkapan perangkat pendukung atau infrastruktur pada pengadilan hendaknya dapat lebih mendukung pemeriksaan saksi dan atau saksi ahli bisa dilakukan secara audiovisual agar dapat menghemat pembiayaan waktu dan efisiensi biaya. Demikianlah presentasi UAS Politik Hukum dari saya. Sekian dan terima kasih.